Kembali bertemu lagi kita pada hari Minggu ini. Anak-anakku semua, semoga semua dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan gembira untuk mengikuti sekolah minggu kita pada hari ini. Untuk membuka sekolah minggu kita, mari anak-anak semua kita akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Happy Ya Ya. Ayo, ayo. bersatu dalam doa untuk memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita bersatu berdoa. Tuhan Yesus, Engkau berkatilah ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya ya Tuhan Yesus. Engkau lancarkan ibadah kami ini ya Tuhan Yesus. Engkau memberikan kami kesehatan, kekuatan juga ya Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan dan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Anak-anak semua, Ibu ajak untuk berdiri semua yang ada di depan HP yang mengikuti sekolah minggu pada hari ini. Kita akan memuji nama Tuhan kembali. Kita akan menyanyikan lagu ini dengan gembira ya sayang. Lagu kita berjudul Jalan Serta Yesus. Ayo kita nyanyi lagu ini bersama-sama. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Sekali lagi ya, kita nyanyi jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan serta Yesus selamanya. Apa kabar kalian semua? Harapan Bapa, semua kalian sehat-sehat selalu. Semakin diberkati oleh Tuhan. Tetap semangat ya. Saat ini Bapak akan bercerita firman Tuhan dari Lukas pasal 22 ayat 14 sampai 23 dengan judul Perjamuan Kudus. Nah, untuk cerita selengkapnya kita ikuti berikut ini. Anak-anak, pada suatu malam, Yesus berkumpul bersama-sama dengan murid-muridnya. Mereka sedang menikmati makan malam bersama. Makan malam itu disebut sebagai perjamuan Paskah, untuk mengingat bagaimana Tuhan Allah telah menolong orang Israel keluar dari tanah Mesir. Mereka menikmati makanan berupa roti dan minum anggur, sebab itulah kebiasaan orang-orang untuk merayakan Paskah. Nah, anak-anak yang baik, pada saat Yesus dan murid-muridnya sedang menikmati makan bersama, Yesus mengatakan sesuatu kepada mereka, bahwa mereka harus selalu mengingat Tuhan Yesus dengan cara yang sama, yakni mengikuti perjamuan kudus. Mengapa Yesus mengatakan itu? Karena Tuhan Yesus tahu
bahwa ia akan segera pergi meninggalkan para muridnya dengan cara mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan mereka. Lalu Tuhan Yesus mengambil roti dan mengangkat roti itu dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Apa yang Yesus maksudkan? Yesus memberitahukan bahwa ia akan mati. Kematiannya adalah untuk menebus dosa manusia. Lalu setelah Yesus memberikan roti, ia kemudian mengambil gelas minuman anggur dan berkata, "Ambillah, minumlah. Cawan ini adalah tanda peringatan baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Kematiannya menjadikan kita selamat. Kita yang seharusnya dihukum, namun hukuman itu telah digantikan oleh Tuhan Yesus. Kita sangat senang dan bersyukur atas kebaikan Tuhan bagi kita. Mengingat dan mengenang perbuatan Tuhan yang telah menolong kita, maka kita wajib mengikuti perjamuan kudus yang dilaksanakan oleh gereja. Nah, bagaimana sikap kita mengikuti perjamuan kudus? Karena perjamuan kudus adalah mengenang pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib karena dosa kita. Sikap anak-anak yang mengikuti perjamuan kudus adalah menjaga dirinya agar tidak berbuat dosa, supaya diperkenankan oleh Tuhan mengikuti perjamuan kudus. Hal yang paling penting, karena perjamuan kudus sebagai cara kita menghargai pengorbanan Tuhan Yesus, maka dalam mengikuti perjamuan kudus, kita harus bersikap baik, sungguh-sungguh, dan tidak main-main. Kita harus bersyukur karena perjamuan kudus juga untuk mengingat dan mengenang kebaikan Tuhan Yesus untuk kita semua. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, salam damai sejahtera untuk kalian semua. Juga salam damai sejahtera untuk kakak-kakak dan orang tua yang mendampingi anak-anak semua. Tuhan Yesus itu pengasih dan penyayang. Oleh kasih sayangnya, kita dibaptiskan dan diterima menjadi anggota kerajaan sorga dan anggota gereja. Karena sudah menjadi anggota gereja, maka kita semua boleh ikut perjamuan kudus. Ibu Pendeta, ceritakan kepada kami apa arti perjamuan kudus itu. Dalam perjamuan kudus, kita makan roti dan minum anggur. Roti untuk menandakan tubuh Tuhan Yesus, sedangkan anggur untuk menandakan darah Tuhan Yesus. Roti dan anggur ini kita makan dan minum karena kita mengingat Tuhan Yesus sudah mati untuk keselamatan kita. Nah, Ibu Pendeta mau bertanya lagi. Kita dibaptiskan hanya satu kali saja. Tetapi kenapa untuk perjamuan kudus kita bisa mengikutinya berkali-kali? Tuhan Yesus yang menyuruh kita untuk mengadakan perjamuan kudus berulang-ulang supaya kita selalu ingat kepadanya. Kita juga diingatkan bahwa Tuhan Yesus selalu menolong dan bersama kita sampai nanti kita bersama-sama masuk surga. Anak-anak semua, pada zaman dahulu ketika orang tua membawa anak-anak datang kepadanya, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah." Kalau zaman dahulu Tuhan Yesus menerima dan memberkati anak-anak yang datang kepadanya, maka kita yakin juga saat ini Tuhan Yesus juga menerima dan memberkati semua anak yang datang kepadanya dan ikut dalam perjamuan kudus ini.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang perjamuan kudus. Karena perjamuan kudus sangat penting bagi kita, di mana Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Itu merupakan suatu peringatan bagi kita agar kita mengenang atas kebaikannya. Nah, sebentar lagi kita akan mengikuti perjamuan kudus. Oleh sebab itu, duduk yang manis, yang sopan, ikuti sungguh-sungguh sehingga dapat mengikuti perjamuan kudus dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak semua, marilah kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, saat ini kami mau ikut perjamuan kudus. Kasihilah kami supaya boleh mengikutinya, dan berilah berkat kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan, pada malam sebelum disalibkan, Tuhan Yesus makan roti perjamuan dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus mengucap syukur dan mecah-mecahkan roti itu, lalu membagi-bagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Ambillah, makanlah. Sesudah makan roti perjamuan, Tuhan Yesus memberi piala anggur itu kepada murid-muridnya dengan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Ambillah, minumlah. Kiranya persekutuan kita dengan Tuhan Yesus Kristus melalui perjamuan kudus ini menguatkan dan memelihara kita kepada hidup yang kekal. Amin. Anak-anak sekalian, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau telah bercerita tentang perjamuan kudus yang mengingatkan kepada kami begitu besar pengorbananmu di atas kayu salib untuk menebus segala dosa dan kesalahan kami. Sepatutnya lah kami bersyukur di mana Engkau rela mati untuk menebus segala dosa dan kesalahan kami. Dan tadi pun anak-anakmu sudah mengikuti perjamuan kudus dengan penuh sukacita. Dan ajarkan kepada kami sekalian, terutama anak-anakmu, agar terus mengingat begitu besar kasih-Mu. Dengan demikian mereka
menjadi anak yang baik, yang selalu setia dan diberkati. Terima kasih Yesus, pelihara dan jaga mereka sekalian dalam masa kanak-kanak mereka, dalam pendidikan mereka. Engkau berkati juga orang tua mereka masing-masing apapun bentuk pekerjaan mereka. Dengan demikian apa yang menjadi kebutuhan mereka dapat tercukupi. Engkau berkati guru-guru sekolah minggu dan hamba-hamba Tuhan yang setiap hari mendampingi mereka. Dan Engkau berkati juga gereja kami, Engkau berkati juga bangsa dan negara kami. Pulihkanlah Bapa dari situasi ini, agar kami dapat bersama-sama muliakan nama-Mu di gereja. Terima kasih Bapa. Ini doa dan permohonan kami. Kami akhiri dengan doa yang sudah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang berada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari kuasa yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tibalah kita pada pengumpulan persembahan. Sebelum persembahan dikumpulkan, kita sama-sama berdoa. Ayo sayang, lipat tangan, tunduk kepala, kita bersama-sama berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan yang kami, Yesus Kristus. Tuhan, kembali kami anak-anak-Mu dengan kerendahan hati berdoa kepada-Mu. Tuhan, kami mengucapkan puji syukur kami ya Tuhan, mengucapkan terima kasih kami atas berkat yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu dari hari lepas hari. Saat ini kami ingin mengumpulkan persembahan kami. Kiranya persembahan kami ini dapat berguna bagi kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan juga mengucap syukur. Amin. Untuk persembahan, lagu yang akan kita nyanyikan berjudul Persembahan Kami. Tiba saatnya kita di penghujung ibadah kita pada hari ini. Sebelum itu, adik-adik, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kebaikan-Mu, karena kasih-Mu telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Semua berkat pertolongan Tuhan Yesus. Pada saat ini ibadah kami telah selesai Tuhan Yesus, dan kami juga telah mendengarkan cerita Alkitab. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekolah minggu, kita telah menyelesaikan sekolah minggu kita pada hari ini. Untuk menutup sekolah minggu kita bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan kembali. Judul
Judul lagu yang akan kita nyanyikan bersama, Tuhan Yesus Baik. Ayo kita nyanyi bersama. Tiada kesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, bila kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Anak-anakku semua, kita telah menyelesaikan sekolah minggu kita. Terima kasih karena sudah mengikuti sekolah minggu kita sampai selesai. Minggu depan kita akan bertemu lagi